Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi dari kelompok kami, yaitu proses penelitian, desain studi, dan surveillance dalam epidemiologi kesehatan reproduksi. Di kelompoknya itu ada saya sendiri bernama Windy Nurdiana Utami. Selanjutnya, Dan saya Rifdal Nurul Zakiyah. Nama saya Alivia Maharani Stio Putri. Nama saya Rahayu Putri Nopitasari. materi yang akan dibahas, yang pertama itu ada kesakitan, kematian, dan kelahiran. Yang kedua ada surveillance dalam memahami masalah kesehatan. Yang ketiga ada jenis penelitian epidemiologi. Yang keempat ada definisi surveillance kesehatan masyarakat. Yang kelima ada surveillance epidemiologi kesehatan reproduksi. Selanjutnya ada aspek operasional dalam surveillance. Lalu ada metode surveillance. Dan yang terakhir penelitian terkait. Yang pertama itu ada kelahiran, kesakitan, dan kematian. Kelahiran atau fertilitas ini atau yang biasa disebut dengan live birth adalah terlepasnya bayi dari rahim perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, denyut jantung, berteriak, atau menangis. Jika saat lahir tidak muncul tanda-tanda tersebut, maka disebut lahir mati atau stillbirth. Tinggi rendahnya tingkat fertilitas ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor demografi, yang kedua non-demografi. Faktor demografi itu seperti struktur umur, struktur perkawinan, dan usia kawin pertama. Sedangkan faktor non-demografi ini seperti ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, urbanisasi, dan industrialisasi. Selanjutnya ada ukuran fertilitas. Yang pertama itu ada crude birth rate. Ini rumusnya itu banyaknya kelahiran dalam 1 tahun per jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali 1000. Yang kedua ada general fertility rate atau GFR. Rumusnya itu jumlah kelahiran dalam 1 tahun per jumlah penduduk wanita dalam usia 15 sampai 45 tahun. Yang ketiga ada age specific fertility rate atau ASFR. Rumusnya itu jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur tertentu per jumlah wanita pada kelompok umur tertentu dikali konstanta. Selanjutnya ada total fertility rate. Rumusnya itu 5 dikali penjumlahan dari 7 ditambah dengan hasil dari ASFR-nya. Next. Selanjutnya ada kesakitan. Sehat menurut WHO adalah keadaan baik yang lengkap secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan. Selanjutnya, sakit menurut WHO adalah suatu keadaan tidak seimbang atau sempurna seseorang dari aspek medis, fisik, mental, sosial, psikologis, dan bukan hanya kesakitan, tetapi juga kecacatan. Ukuran dari kesakitan atau morbiditas ini, yang pertama ada attack rate, ini jumlah penyakit baru per jumlah populasi berisiko. Yang kedua ada prevalence rate, jumlah penyakit lama ditambah jumlah penyakit baru per jumlah populasi berisiko. Yang ketiga ada incidence rate, jumlah penyakit baru per jumlah populasi berisiko. Selanjutnya ada kematian atau mortalitas. Mortalitas ini adalah hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Perubahan jumlah kematian di tiap daerah itu nggak sama, tergantung pada berbagai macam faktor keadaan. Besar kecilnya kematian ini dapat merupakan petunjuk atau indikator bagi tingkat kesehatan dan tingkat kehidupan penduduk di suatu wilayah. Ukuran dari mortalitas ini yang pertama ada maternal mortality rate. Yang rumusnya itu jumlah kematian karena kehamilan, persalinan, per jumlah kelahiran hidup selama periode yang sama dikali 100.000. Terus ada cause specific death rate. Ini frekuensi mortalitas
per populasi pertengahan tahun. Yang ketiga ada case fatality rate, di mana rumusnya itu jumlah kematian akibat penyakit dalam periode waktu tertentu per jumlah penyakit yang terdiagnosis dalam periode waktu yang sama dikali 100%. Selanjutnya ada CDR atau crude death rate. Rumusnya itu jumlah kematian pada tahun tertentu per jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu dikali konstanta. Selanjutnya ada IMR yang rumusnya itu jumlah kematian bayi 0 sampai 1 tahun per jumlah bayi yang dilahirkan dikali 1000. Selanjutnya ada ASDR, rumusnya itu jumlah kematian pada kelompok umur tertentu per jumlah penduduk kelompok umur tertentu dikali 1000. Selanjutnya ada post neonatal death rate, rumusnya jumlah kematian anak umur 1-4 tahun selama 1 tahun pada waktu tertentu per jumlah anak umur 1-4 tahun pada pertengahan tahun. Terus ada neonatal death rate, rumusnya jumlah kematian bayi umur kurang dari 1 bulan per banyaknya kelahiran dikali konstanta. Selanjutnya child mortality rate, rumusnya jumlah kematian bayi umur 1 bulan sampai dengan 1 tahun per banyaknya kelahiran dikali konstanta. Sumber datanya di sini bisa didapatkan dari registrasi. Registrasinya adalah pencatatan peristiwa vital yang dilakukan secara kontinu berdasarkan laporan dari penduduk. Yang kedua dari sensus penduduk atau pencacahan seluruh penduduk yang tercakup dalam suatu wilayah, dan di Indonesia itu dilakukan 10 tahun sekali. Yang ketiga ada survei atau pengumpulan data disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan yang dapat dilakukan kapan saja di wilayah tertentu. Yang kedua ada surveillance dalam memahami masalah kesehatan. Nah, tujuan dari surveillance dalam kesehatan ini adalah memberikan informasi untuk memandu intervensi, tujuan dan tindakan kesehatan masyarakat yang diperlukan untuk membuat intervensi yang berhasil menentukan desain dan implementasi sistem surveillance. Prinsipnya adalah bahwa tujuan kesehatan masyarakat yang berbeda dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya memerlukan sistem informasi yang berbeda pula. Jenis tindakan yang dapat diambil, kapan atau seberapa sering tindakan tersebut perlu dilakukan, informasi apa yang diperlukan untuk mengambil atau memantau tindakan tersebut, dan kapan atau seberapa sering informasi diperlukan menentukan jenis surveillance atau sistem informasi kesehatan. Fungsi inti dari surveillance setiap kejadian kesehatan itu yang pertama ada deteksi kasus, yang kedua pelaporan, ketiga investigasi dan konfirmasi, keempat analisis dan interpretasi, dan yang kelima kontrol tindakan atau tanggapan kebijakan umpan balik. Selanjutnya ada jenis penelitian epidemiologi. Next. Penelitian epidemiologi merupakan bagian dari tugas pokok disiplin ilmu epidemiologi dalam mencari faktor penyebab maupun hubungan sebab akibat terjadinya penyakit, serta gangguan kesehatan lainnya dalam masyarakat. Desain penelitian epidemiologi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu penelitian epidemiologi deskriptif dan juga analitik. Yang pertama, kita masuk ke penelitian epidemiologi deskriptif. Epidemiologi deskriptif ini merupakan studi epidemiologi yang digunakan untuk menggambarkan pola distribusi penyakit dan determinannya menurut populasi, letak geografis, dan juga waktu. Tujuannya itu adalah untuk menggambarkan distribusi kejadian masalah kesehatan sehingga dapat diduga kelompok mana di masyarakat yang paling banyak terserang. Yang kedua, memperkirakan besarnya masalah kesehatan pada berbagai kelompok. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dugaan adanya faktor yang mungkin berhubungan terhadap masalah kesehatan. Penelitian epidemiologi deskriptif ini dibagi menjadi dua, ada studi populasi dan juga individu. Kalau yang studi populasi itu ada korelasi, kalau yang individu ada case series, case report, dan juga cross-sectional. Yang kedua, kita masuk ke penelitian epidemiologi analitik.
Epidemiologi analitik merupakan suatu epidemiologi yang ditunjukkan untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya penyakit atau mencari penyebab terjadinya variabel, yaitu tinggi atau rendahnya frekuensi penyakit pada kelompok individu. Kunci dari studi analitik ini adalah untuk menjamin bahwa studi ini didesain tepat, sehingga temuannya dapat dipercaya. Tujuan dari epidemiologi analitik adalah yang pertama menjelaskan faktor-faktor risiko dan causa penyakit, yang kedua memprediksikan kejadian penyakit, yang ketiga memberikan saran strategi intervensi yang efektif untuk pengendalian penyakit. Nah, selanjutnya jenis studi epidemiologi analitik dibagi menjadi dua, yaitu studi observasional dan studi eksperimental. Nah, yang pertama aku bahas tentang jenis pertama dari studi observasional, yaitu cohort. Nah, cohort adalah studi yang dimulai dengan paparan tertentu atau exposure untuk melihat adanya hasil atau akibat atau outcome setelah periode waktu tertentu. Pada desain ini, ada dua kelompok yang diamati, yaitu kelompok yang terkena paparan atau exposed dengan kelompok yang tidak terkena paparan atau unexposed, yang berfungsi sebagai kontrol. Nah, rancangan cohort bisa juga bersifat retrospektif, kalau kejadiannya ada di masa lalu. Nah, yang terpenting dari studi cohort ini adalah exposure mendahului outcome. Di sini ada skema rancangan studi cohort prospektif. Ini dimulai dari adanya subjek. Dari subjek itu, kita lihat apakah ada dibagi menjadi dua, yaitu exposure yang positif sama exposure yang negatif. Nah, setiap kelompoknya ini, kita lihat apakah outcome-nya negatif atau outcome-nya positif. Nah, selanjutnya ada studi observasional kasus kontrol. Di studi kasus kontrol, di sini desain studi kasus kontrol dapat menguji hipotesis mengenai hubungan atau asosiasi dan besarnya derajat hubungan tersebut antara suatu exposure dengan outcome. Pada studi kasus kontrol dan studi cross-sectional, dibandingkan antara kelompok yang mempunyai masalah kesehatan atau outcome dengan kelompok yang tanpa masalah kesehatan. Yang mempunyai masalah disebut kasus dan yang tidak disebut kontrol. Nah, di sini ada bagan yang memperlihatkan perbandingan dari studi kasus kontrol dengan studi cohort. Kalau studi cohort itu melihat ke masa depan, sedangkan studi kasus kontrol itu melihat ke masa lampau. Nah, di sini jelas terlihat dari exposure arah panah. Kalau di cohort itu exposure menuju outcome, sedangkan kalau kasus kontrol itu sebaliknya. Dari outcome terus baru menuju ke exposure. Selanjutnya, jenis kedua dari penelitian analitik yaitu studi eksperimental. Nah, studi eksperimental adalah suatu penelitian di mana peneliti dengan sengaja melakukan satu intervensi terhadap subjek penelitian dengan maksud untuk melihat pengaruhnya, baik bersifat positif maupun negatif. Nah, jenis penelitian inilah yang lazim disebut sebagai uji klinis atau clinical trial. Ada beberapa tingkat uji klinis, mulai dari uji klinis fase 1 sampai fase 4. Nah, uji klinis untuk membandingkan suatu pengobatan baru atau obat baru dibandingkan dengan standar lazim disebut sebagai randomized control trial atau disingkat dengan RCT, dikenal juga sebagai uji klinis secara random atau UKR. Kadang-kadang, sebuah uji klinis tidak bisa dilakukan secara random, dan ini disebut dengan non-randomized clinical trial atau quasi-experimental design. Nah, ciri-ciri penelitian eksperimental ada beberapa. Yang pertama, peneliti secara aktif melakukan manipulasi terhadap subjek penelitian atau melakukan intervensi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Yang kedua, pada RCT, alokasi ke dalam kelompok perlakuan dan kontrol dilakukan secara aktif oleh peneliti dengan cara randomisasi. Dan yang ketiga, pada RCT disyaratkan untuk melakukan penyamaran atau blinding, yang artinya kedua obat yang diberikan, obat yang diteliti atau obat yang dipakai sebagai kontrol dikemas sedemikian rupa sehingga baik peneliti maupun pasien tidak tahu apa obat yang diterima.
Dan terakhir, blinding ini bisa bersifat single blind, yang artinya subjek tidak tahu perlakuan apa yang dapat. Atau bisa juga bersifat dengan double blind, yang artinya subjek dan peneliti tidak tahu, atau juga bersifat triple blind, yang artinya subjek, peneliti, dan pengolah data tidak tahu. Dengan blending ini, maka bias pengukuran atau measurement bias dapat dihindari. Nah, di sini ada skema penelitian eksperimental atau yang contohnya itu RCT. Nah, itu dimulai dari adanya subjek yang layak. Nah, subjek ini nanti dibagi menjadi dua, yang diberikan perlakuan sama yang tidak diberikan perlakuan. Nah, yang diberikan perlakuan diberikan obat A, dan yang tidak diberi perlakuan diberikan obat B atau placebo. Nah, masing-masing kelompok ini dilihat hasilnya apakah iya atau tidak. Berikutnya, kita ke definisi surveillance kesehatan masyarakat. Di sini definisi surveillance kesehatan masyarakat adalah pengumpulan, analisis, dan analisis data secara terus-menerus dan sistematis yang kemudian didiseminasikan atau disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Lalu berikutnya ada tujuan surveillance kesehatan masyarakat yang bertujuan memberikan informasi tepat waktu tentang masalah kesehatan populasi sehingga penyakit dan faktor risiko dapat dideteksi dini dan dapat dilakukan respons pelayanan kesehatan dengan lebih efektif. Untuk tujuan khususnya, yang pertama ada memonitor kecenderungan atau tren penyakit. Terus yang kedua itu ada mendeteksi perubahan mendadak insidensi penyakit untuk mendeteksi dini outbreak data fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, RS, dan dokter praktik. Lalu ada komunitas dinas kesehatan, kabupaten, kota, provinsi, pusat. Lalu ada peristiwa penyakit. Lalu ada kesehatan populasi, intervensi, keputusan, pelaporan, informasi, atau umpan balik. Lalu yang ketiga ada memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit atau disease burden pada populasi. Yang keempat ada menentukan kebutuhan kesehatan prioritas, membantu perencanaan, lalu implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan. Yang kelima ada mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan, lalu yang keenam ada mengidentifikasi kebutuhan riset. Selanjutnya ada surveillance epidemiologi kesehatan reproduksi. Surveillance kesehatan reproduksi adalah komponen sistem informasi kesehatan yang memungkinkan identifikasi, pemberitahuan, kuantifikasi, dan penentuan peristiwa penting kesehatan reproduksi untuk periode waktu tertentu dan lokasi geografis tertentu, dengan tujuan mengarahkan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang sesuai untuk pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Tujuan dari surveillance kesehatan reproduksi ini untuk mengidentifikasi atau memeriksa pola kejadian kesehatan yang sedang berlangsung, sehingga dapat menyelidiki dan mengendalikan kejadian kesehatan masyarakat yang bersangkutan secara efektif dan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas dalam suatu populasi. Peristiwa kesehatan reproduksi yang dapat dilacak melalui sistem surveillance ini, yang pertama ada statistik vital atau kelahiran dan kematian janin, lalu ada penyakit menular seksual, ketiga ada kematian bayi dan kesehatan yang buruk, yang keempat ada praktik kontrasepsi, yang kelima ada indikator pelayanan kesehatan seperti prenatal care, lalu yang keenam ada perilaku berisiko atau selama kehamilan, yang ketujuh ada kehamilan yang tidak diinginkan, dan yang kedelapan ada kematian dan kesehatan yang buruk karena kehamilan dan kejadian yang berhubungan dengan kehamilan. Next. Selanjutnya ada sumber data surveillance epidemiologi kesehatan reproduksi. Ini bisa diambil dari statistik vital atau kelahiran, data kelahiran dan kematian, terus ada data morbiditas, data registrasi,
survei wanita, usia reproduksi, dan survei rumah tangga, dan juga identifikasi komunitas. Next. Komponen proses surveillance kesehatan reproduksi ini yang pertama ada pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini dilakukan secara rutin dalam suatu sistem dan dapat diperiksa silang secara berkala dengan metode lain untuk peningkatan kelengkapan data. Selanjutnya ada analisis data surveillance. Dalam melakukan analisis ini, data surveillance biasanya dibandingkan dengan nilai yang diharapkan serta dengan informasi dasar. Analisis menyeluruh mencakup penentuan angka dan tarif aktual. Selanjutnya, melakukan interpretasi data. Data ini tidak boleh diinterpretasikan secara terpisah. Interpretasi data ini memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi epidemi, memantau tren, mengevaluasi kebijakan publik, dan memproyeksi kebutuhan pada masa depan. Selanjutnya, melakukan komunikasi temuan dari surveillance. Informasi harus disajikan dalam format yang jelas dan sederhana, dan aspek komunikasi surveillance harus dievaluasi secara berkala. Selanjutnya, melaksanakan tindakan kesehatan masyarakat berdasarkan data pengawasan. Kegiatan surveillance memungkinkan penilaian dan modifikasi upaya intervensi. Ketika data yang disediakan, data tersebut dapat digunakan untuk perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi sistem surveillance. Evaluasi sistem surveillance memastikan bahwa masalah kesehatan yang berada di bawah pengawasan, bahwa sistem surveillance beroperasi secara efisien, dan informasi yang disebarkan oleh sistem ini berguna untuk praktik di masyarakat. Evaluasi sistem ini melibatkan penilaian atribut sistem termasuk sensitivitas, ketepatan waktu, keterwakilan, nilai prediksi, akurasi, dan kelengkapan informasi deskriptif, kesederhanaan, fleksibilitas, dan akseptabilitas. Selanjutnya ada aspek operasional dalam surveillance. Aspek operasional dalam surveillance ini terdiri dari 10 aspek. Yang pertama itu ada definisi kasus, yang kedua spesifikasi populasi, yang ketiga spesifikasi periode pengumpulan data, yang keempat ada spesifikasi informasi, yang kelima sumber data. Next. Yang keenam ada penanganan data, ketujuh ada analisis data, yang kedelapan ada interpretasi data, yang kesembilan ada stakeholders, dan yang kesepuluh terakhir ada diseminasi informasi. Selanjutnya yaitu metode surveillance. Metode pelaksanaan surveillance dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1119/SK/8/2003 tentang pedoman penyelenggaraan sistem surveillance epidemiologi kesehatan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, surveillance epidemiologi rutin terpadu. Ini merupakan penyelenggaraan surveillance epidemiologi terhadap beberapa kejadian, permasalahan, dan atau faktor resiko kesehatan. Dan yang kedua, yaitu surveillance epidemiologi khusus. Ini merupakan penyelenggaraan surveillance epidemiologi terhadap suatu kejadian, permasalahan, faktor risiko, atau situasi khusus kesehatan. Dan yang ketiga, yaitu surveillance sentinel. Ini adalah merupakan penyelenggaraan surveillance epidemiologi pada populasi dan wilayah terbatas untuk mendapatkan sinyal adanya masalah kesehatan pada suatu populasi atau wilayah yang lebih luas. Dan yang terakhir, yaitu studi epidemiologi. Ini merupakan penyelenggaraan surveillance epidemiologi pada periode tertentu, serta populasi dan atau wilayah tertentu, untuk mengetahui lebih mendalam gambaran epidemiologi penyakit, permasalahan, dan atau faktor risiko kesehatan. Berikutnya ada penelitian terkait. Lalu di sini kami mengambil artikel penelitian berjudul Faktor Penentu Menawarkan Penggunaan Kondom kepada Pelanggan Antara Wanita Pekerja Seks Langsung atau WPSL dan Tidak Langsung atau WPSTL tahun 2015, Analisis Data STBP 2015.
Nah, di sini ada tabel distribusi yang menunjukkan kebiasaan responden dalam menawarkan penggunaan kondom kepada WPS. WPS di sini sendiri adalah wanita pekerja seks. Nah, di sini ditunjukkan angka-angka yang dapat menunjukkan mereka selalu atau tidak selalu menawarkan kondom. Lalu berikutnya, ada faktor individual yang mendukung responden selalu menawarkan penggunaan kondom. Nah, di sini variabelnya terdapat umur, pendidikan, status perkawinan, lalu juga ada pekerjaan pelanggan, lalu di sini juga ada lama bekerja sebagai WPS, dan berikutnya juga ada jumlah pelanggan, lalu ada pengetahuan mengenai HIV atau AIDS dan pencegahannya, lalu ada riwayat IMS, dan ada juga konsumsi alkohol atau nafza sebelum berhubungan seks. Lalu berikutnya ada tabel 3. Nah, di tabel ini menunjukkan pengetahuan responden terkait HIV atau AIDS dan pencegahannya. Lalu di sini ada 14 variabel pengetahuan yang dapat dilihat untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan responden terkait HIV atau AIDS dan pencegahannya. Lalu berikutnya di sini ada faktor interpersonal dan lingkungan struktural yang mendukung responden untuk selalu menawarkan penggunaan kondom. Lalu di tabel ini terdapat variabel kontak dengan petugas penjangkauan, lalu ada ketersediaan kondom, lalu ada juga media atau sumber informasi mengenai kondom. Lalu berikutnya di sini ada analisis multivariat yang menunjukkan angka selalu menawarkan penggunaan kondom pada pelanggan menurut faktor individual, interpersonal, dan juga lingkungan struktural. Nah, simpulan dari penelitian tersebut, secara umum WPS yang selalu menawarkan penggunaan kondom kepada pelanggan yaitu sebesar 43,2%. Pada WPSL, sebesar 40,3%, lebih rendah daripada WPSTL, sebesar 51,6%. Lalu berikutnya, yang kedua, ada analisis multivariat yang menunjukkan faktor yang berhubungan dengan menawarkan penggunaan kondom pada WPSL, antara lain pekerjaan pelanggan untuk kategori pekerjaan swasta dan bekerja di pemerintahan, jumlah pelanggan, tidak konsumsi alkohol atau nafza sebelum berhubungan seks, ketersediaan kondom, dan adanya media atau sumber informasi mengenai kondom. Sedangkan pada WPSTL, faktor yang berhubungan dengan menawarkan penggunaan kondom antara lain jumlah pelanggan, pengetahuan pencegahan HIV atau AIDS, kontak dengan petugas penjangkauan, dan juga ketersediaan kondom. Nah, berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan dalam pemaparan kali ini. Lalu, cukup sampai sini pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.